Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mauludia Nimatullah. Now I'd like to presentation about pembagian hadis dari segi kuantitas. I'll continue this presentation with using bahasa. Pembagian hadis salah satunya berdasarkan kuantitasnya. Apa yang disebut dengan kuantitas? Secara makna bahasa, kuantitas dapat diartikan sebagai jumlah bilangan atau banyak. Adapun makna hadis dari segi kuantitasnya adalah seberapa banyak orang yang meriwayatkan suatu hadis atau banyaknya sanad dari sebuah hadis. Mayoritas ulama membagi hadis dari segi kuantitasnya secara garis besar menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama yaitu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir memiliki 4 poin, yaitu pengertian, syarat, macam, dan kedudukan. Yang pertama, pengertian. Secara bahasa, kata mutawatir ialah mutatabi, yang berarti beriringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Adapun menurut istilah, mutawatir adalah suatu hasil hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Artinya, hadis mutawatir ialah suatu hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi menurut adat dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat berdusta. Hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhir, tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. Sedangkan menurut istilah yaitu sebagai berikut. Al-haditsu al-mutawatir huwal haditsu an makhsusin alladzi rawahu adadun jammun fil adatil ijalatun ijtima'ihim wa tawati'ihim 'alal kadzib. Al-haditsul mutawatir, hadis mutawatir huwal haditsu an makhsusin, yaitu hadis yang merupakan tanggapan panca indera alladzi rawahidul jammu, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi fil adatil ijalati ijtima'ihim, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul, wa tawatu'ihim 'alal kadzib, dan bersepakat untuk berdusta. Tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir, yaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada panca indera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela. Juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. Dalam sejarah, para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadis. Ada yang melihat atau mendengar, ada pula yang tidak melalui perantara panca indera, misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. Di samping itu, dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis itu. Apabila jumlah meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, penyampaian itu adalah secara mutawatir. Poin kedua yaitu syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan perawi mencapai suatu jumlah tertentu. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat untuk berdusta. Yang pertama, Abu Thaib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Ashabu Syafi'i menetapkan minimal 5 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang
telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji, yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang, yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65. Yang terakhir yaitu ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya yaitu ada 40 orang. Yang kedua, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tabaqat. Tabaqat itu artinya lapisan atau tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Hadis mutawatir yang memenuhi syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Bahkan Ibnu Habban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadis mutawatir tidak mungkin ada karena persyaratan yang demikian ketatnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa mutawatir itu memang ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa pendapat tersebut di atas itu tidak benar. Ibnu Hajar mengumumkan bahwa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadis, kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadis mutawatir itu banyak jumlahnya, sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab masyhur. Bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis mutawatir, seperti contohnya Al-Hasru Al-Mutanatsirah fi Al-Khabari Al-Mutawassitah Al-Mutawattirah dan lain sebagainya. Poin ketiga yaitu hadis atau khobar yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya, dalam arti bukan merupakan hasil tanggapan panca indera atau tidak didengar atau dilihat sendiri oleh pemberitanya. Maka tidak dapat disebut hadis mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Jadi hadis mutawatir itu harus dilihat berdasarkan tanggapan panca inderanya, baik sejak didengar ataupun dilihat. Poin berikutnya itu ada macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3 kategori berikut. Yang pertama, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi itu melalui indera pendengaran, sedangkan mutawatir amali melalui indera penglihatan. Mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir periwayatannya dengan satu redaksi yang sama atau hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Berarti lafzi itu lafaz dan maknanya. Ibnu Hibban mengatakan bahwa kriteria hadis mutawatir ini sangat sulit untuk ditemukan sehingga hanya sedikit sekali hadis lafzi yang akan ditemukan. Contoh dari hadis mutawatir lafzi yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatibau maq'adun minan nar. Artinya, barang siapa yang berbuat dusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menepati hukum duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. 2 yaitu mutawatir maknawi. Hadis yang maknanya mutawatir akan tetapi lafadznya tidak. Hadis yang semakna dengan ini banyak jumlahnya, bahkan dikatakan 100 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai titik persamaan. Sebagai contoh, hadis tentang Nabi Muhammad SAW berdoa sambil mengangkat tangan. Banyak hadis yang semakna menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memang sedang mengangkat tangan. Jenis hadis maknawi ini sangat banyak jumlahnya. Jika tadi mutawatir lafzi itu lafaz dan maknanya sama, kalau mutawatir maknawi maknanya mutawatir akan tetapi lafaznya tidak.
Yang ketiga yaitu mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak untuk kemudian dijadikan contoh para generasi-generasi berikutnya. Contohnya hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amal ibadah yang sudah menjadi ijma dan kalangan umat dikategorikan sebagai hadis mutawatir amali. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir unggul dari hadis yang lain. Maksudnya, hadis mutawatir memiliki kualitas yang paling tinggi, baik dari segi perawi hadis dan kedobitan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini disebabkan dengan penyaringan dan persyaratan sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Tidak mungkin periwayatnya itu bersepakat untuk berdusta. Bahkan karena keunggulannya tersebut menjadikan hadis mutawatir tidak masuk dalam pembahasan ilmu hadis. Akan tetapi cukup dengan meneliti kualitas perawinya saja. Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima secara bulat suatu yang diperintahkan mutawatir. Karena itu ia membawa keyakinan yang qat'i atau pasti. Dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Selanjutnya kita akan beralih kepada hadis ahad. Ada 2 poin dalam hadis ahad, yaitu pengertian dan macam. Poin pertama, pengertian hadis ahad. Kata ahad atau wahid dari segi bahasa berarti satu. Secara istilah, hadis ahad adalah suatu hadis atau khobar yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang atau lebih, tetapi tidak memiliki faktor-faktor yang menjadikannya masyhur. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad tidak qat'i atau tidak pasti, sebagaimana hadis mutawatir. Karena persyaratan hadis mutawatir itu ada yang tidak dipenuhi sehingga hadis tersebut masuk dalam golongan hadis ahad. Hadis ahad hanya memfaedatkan zan itu matan atau isi. Oleh karena itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui makbul atau mardudnya. Jika ternyata telah diketahui bahwa hadis tersebut tidak tertolak dalam arti makbul, maka mereka sepakat bahwa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadis mutawatir. Neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujjah dengan suatu hadis ialah memeriksa apakah hadis tersebut makbul atau mardud. Kalau makbul, boleh kita hujjah dengannya. Kalau mardud, kita tidak dapat iktiqad dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. Poin selanjutnya, yang pertama yaitu hadis masyhur. Masyhur dari segi bahasa ialah al-insyar wa asy-syuyu', yaitu sesuatu yang sudah tersebar atau populer. Sedangkan dari segi istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir, atau juga hadis yang mempunyai jalan yang terhingga tetapi lebih dari 1 jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir. Biasanya perawi hadis ahad, hadis mansyur itu ada maksimal 3 orang, 3 perawi. Yang kedua yaitu ada hadis ghairu masyhur. Ulama ahli hadis membagi hadis ghairu masyhur menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Yang pertama hadis aziz. Kata aziz artinya seolah-olah ditemukan atau sedikit atau jarang adanya. Menurut istilah
Hadis aziz adalah hadis yang periwayatnya kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat sanadnya. Adapun hadis aziz terdapat pada tingkatan sahih, hasan, dan dhaif. Jadi perawi hadis aziz itu ada 2. Ya, selanjutnya hadis gharib. Gharib dari segi bahasa berarti menyendiri. Ulama hadis mendefinisikan hadis gharib adalah hadis yang pada sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiri dalam sanad itu terjadi. Jadi gharib memiliki 1 perawi. Ya, jadi ada tingkatannya. Pertama masyhur, aziz, gharib. Masyhur ada 3, aziz 2, dan gharib 1. Kemudian pemetaan untuk memudahkan kita dalam mengingat dan belajar. Yang pertama itu kolom pertama ada kedudukan, kualitas, dan kuantitas. Untuk yang horizontal ada kuat lemahnya suatu hadis. Ya kan, kedudukan kuat dan lemah. Kita bisa baca kalau suatu hadis memiliki kedudukan yang kuat, dari segi kualitasnya dinamakan hadis sahih. Kalau memiliki kedudukan yang lemah tapi lemah kualitasnya, itu namanya hadis dhaif. Kalau kuat kuantitasnya itu mutawatir, kalau lemah kuantitas itu hadis ahad, dan yang di tengah-tengah itu hadis hasan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.